Om Om Swastiastu. Swastiastu. Para pemirsa Yuda Trigona Channel dimanapun berada, kali ini kita akan membahas satu unsur kebudayaan Bali yang selalu dilibatkan atau ada dalam pelaksanaan upacara, yaitu ulap-ulap. Di sebelah kanan saya telah hadir narasumber Dr. Andes Ide Bagus Putu Suama, MA PhD. Beliau adalah dosen di Politeknik Negeri Bali, tetapi karya-karya beliau banyak berhubungan dengan filsafat dan agama Hindu. Swastiastu, Swastiastu. Haji. Swastiastu. Matur suksema, Ya, telah suksema. berulang kali Rao datang untuk bersama-sama memberi pencerahan kepada masyarakat kita. Nah, ini ke ulap-ulap. Apa itu ulap-ulap? Bisa dijelaskan? Yeah. Baik Tuh Haji, Ya. Suksema, terima kasih sudah memberikan kesempatan berbagi. Masyarakat Hindu di Bali ini sudah menjadi pengetahuan umum kita bersama. Ya. Ketika ada upacara melaspas, ya, itu ada yang disebut dengan sarana yang disebut dengan ulap-ulap. Kalau boleh didefinisikan, ulap-ulap adalah secarik kain putih, Ya. ya, yang bertuliskan aksara, Ya. rerajahan Ya. atau modre yang digunakan dalam upacara melaspas suatu bangunan suci atau pelinggih atau bangunan rumah, Ya. Bangunan baru. bangunan baru. Ya. Tetapi juga bangunan lama juga boleh ketika ada upacara yang disebut dengan nupuk. Nupuk pedagingan di Nupuk, suatu pura, ya, di suatu pelinggih, itu juga Diberi, diisi ulap-ulap juga yang baru. ulap-ulap dengan runtutannya. Jadi ulap-ulap itu tidak berdiri sendiri, tetapi ada runtutan Rangkaiannya. sarana upacaranya. Seperti ada orti, itu biasa ditempatkan di atas atap. Ya. Kemudian ada apa, sap-sap begitu, Ya. ada urip-urip, Ya. dan sebagainya. Jadi masih bingung. Ulap-ulap itu adalah sebuah kain Ya. yang berwarna putih, Berwarna putih ya, yang ditulisi, dengan tinta hitam. digambar dengan tinta hitam. Biasanya berisi aksara. Ya, Dan enak? ya. Dan itu Digunakan ditempatkan ya di bagian bagian-bagian tertentu bagian dari depan, harus depan. Gitu. harus di depan ya. 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 Di belakang Tidak boleh, harus di depan. harus di depan Iya. pintu Di depan rumah. pokoknya di depan, di atas pintu. Sebenarnya apa sih tujuan kita membuat ulap-ulap dengan melibatkan aksara-aksara? Tujuannya apa? Dari kata ulap, Ya. di bahasa Bali, Ya. artinya silau. Silau. Silau, biasanya kita silau terhadap suatu sinar atau cahaya. Ulap. Jadi kekuatan Tuhan dengan manifestasinya sering dilukiskan sebagai sinar. Yeah. Jadi ulap-ulap ini juga artinya sinar, Yeah. sesuatu yang akan bersinar karena di sana ada aksar. Yang kedua, ulap-ulap juga berarti bahasa Bali nih Ki, Yeah. jadi memanggil. Seperti kita ngulapin seseorang sini ke sini, Ya. ngulapin. Nah, ini setelah pelinggih itu diupacarai, sudah selesai diupacarai, maka bangunan itu sudah suci, Ya. bangunan itu sudah urip,
Ya. Jadi salah satu fungsinya adalah mengurip bangunan itu, Ya. sehingga sudah siap distanakan di sana Istadewata yang diangankan, diinginkan. Lalu dengan kekuatan ulap-ulap ini memanggil kekuatan yang suci. diangankan itu untuk hadir, sehingga kata ulap-ulap itu dimaknai sebagai memanggil kekuatan-kekuatan yang diangankan yang berstana diinginkan di sana. Ya. Jadi ulap-ulap adalah berfungsi Sebagai pengurip, ya, yang kedua, sebagai pensetana, sebagai media untuk memanggil. media untuk memanggil. Ya. Mengapa menggunakan ulap-ulap? Karena di sini ulap-ulap pada intinya itu adalah aksara. Ada berisi gambar atau tulisan aksara. Aksara itu bisa bermacam-macam, bisa berbentuk eka aksara, itu aksara purnama atau ongkara. Bisa berbentuk dwi aksara, ang-a, bisa berbentuk tri aksara, ang-ungmang, ya, ang-ungmang, bisa berbentuk panca aksara, ya. Sudah biasa kita dengar, ya. Bisa berupa dasa aksara, sabatai, namo, namang siwagyang, ya. Nah, tidak cukup itu, di sana ada juga modre. Modre dan rajahan. Jadi modre salah satu klasifikasi aksara Bali, ada aksara Hurriastra, Swalalita, dan modre. Modre didefinisikan sebagai aksara mati, aksara yang atau susah diucapkan. Oleh karena itu, untuk bisa membaca modre itu ada yang disebut dengan panduannya atau manualnya disebut dengan krakah modre. Modre. Dengan rajahan demikian rupa. Nah, ini sudah dianggap sebagai aksara, aksara yang menyimbolkan, mewakili, memanifestasikan suara. Oleh karena ide Betara itu meraga suara, untuk suara, maka sekarang dipanggil pun, ya, dimohonkan hadir pun melalui suara. Nah, seperti kalau Dumon waktu kecil kita mepikat kedis, mepikat bahasa Indonesianya, mepikat burung, katakanlah burung titiran, maka umpan yang dipakai untuk bisa menghadirkan, mendatangkan burung titiran itu, maka titiran juga gitu. Jadi titiran itu, burung titiran ini dipakai umpan untuk menghadirkan titiran yang lain bisa datang. Atau suara menyerupai titiran. Ya. Jadi modre itu sesungguhnya, atau ulap-ulap itu sesungguhnya adalah suara. Para pemirsa yang budiman, kita tahu bahwa ulap-ulap sebuah kain yang telah ditulisi berbagai bentuk aksara. Mulai tadi disebutkan eko aksara, dwi aksara, tri aksara, panca aksara, dasaksara, modre. Ya, kalau sudah melibatkan aksara yang keramat di dalam Hindu, tentu fungsi ulap-ulap menjadi juga tidak saja suci, tetapi juga keramat. Karena ia suci dan keramat, maka proses pembuatannya, proses penempatannya juga ada dalam satu siklus panjang dan berhubungan dengan yang lain. Tuh Haji, kalau saya misalnya punya keterampilan menggambar atau menulis aksara, eko aksara, dwi aksara, tri aksara, saya bisa. Apakah saya boleh atau dapat membuat ulap-ulap sendiri dan memasang sendiri tanpa diikuti dengan proses yang lain? Kalau ulap-ulap itu digunakan untuk upacara pembelaspas, maka sebaiknya yang menyurat, yang menggambar itu adalah
ide sulingge pemangku atau polake yang sudah mendapat penugrahan dari sulingge. Oh, jadi kata penugrahan dari. Iya, karena di sini proses penyucian itu penting sekali. Walaupun setelah ditulis atau digambar, cari kertas disebut ulap-ulap, juga tidak berarti apa-apa. Tidak berarti apa-apa sebelum ulap-ulap itu disucikan. Di sana ada proses pemelaspas, kemudian ada pengurip-urip dan sebagainya. Barulah secarik kain yang disebut dengan ulap-ulap itu berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi, tapi kalau menggambar hanya sebagai suatu latihan, suatu apa itu siapapun boleh. Ya. Tapi karena itu aksara suci, ada ongkara dan sebagainya, bagi kita orang Hindu mesti juga memperhatikan unsur sakral, unsur profannya. Jadi mungkin berlaku ya, bisa dan dadi. Dalam bahasa Bali seringkali kita bisa membuat, terampil membuat, tapi kalau belum boleh, sepatutnya menahan diri gitu ya. Para pemirsa, kita telah mendapatkan penjelasan bahwa ulap-ulap itu adalah dibuat atas dasar aksara-aksara tertentu. Pertanyaan saya sederhana tuh Haji. Kalau misalnya saya melaspas pelinggih, apakah di setiap pelinggih punya geguratan tersendiri, modre sendiri, atau sama? Ya, misalnya Padma, Panglurah, Taksu, Penungun Karang, apakah sama atau dia berbeda? Nah, ini barangkali pemirsa juga ingin tahu. Memang kalau kita lihat sumber-sumber di Lontar itu suang-suang pelinggih ya, yang kita kenal seperti Penglurah, Meru, Piasan dan sebagainya, itu mempunyai ulap-ulap ya tertentu. Ya, ada lukisan atau gambarnya tertentu. Begitulah, dan itu banyak ya, baik pelinggih ringpura maupun rumah. Ya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa dipakai satu jenis sesuratan yang disebut dengan Padma, itu di dalamnya ada ongkara untuk semua pelinggih. Oh, itu versi lain. Untuk semua bangunan. Dasar pemikirannya adalah karena ongkara, pranawa itu adalah universal, sumber dari kekuatan semua aksara. Semuanya akan mengkerucut, meringkes menjadi ongkara. Menika ide Perdana Ring Gria Sanur Pejeng juga ide boleh kita yang lunasang seperti itu. Jadi boleh ongkara Padma ini bisa digunakan untuk semua jenis pelinggih. Terima kasih. Saya kira demikian para pemirsa, bahwa ulap-ulap itu dapat punya bentuk aksaranya sendiri, tetapi pendapat lain juga dapat menggunakan ongkara sebagai satu bentuk ulap-ulap untuk semua bangunan. Tentu manut sang Yajamana. Manut sang Yajamana ini menjadi penting. Semoga konten yang sangat sederhana ini dapat membuat kita mengerti, sehingga kita bisa menghargai, kita bisa menjaganya sebagai produk suci melalui proses yang juga suci. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om.